Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan jelaskan apa itu tes psikotes warteg ya teman-teman. Nah, untuk di setiap slide-nya, di situ akan jelaskan tentang warteg, teori warteg, pengertian tes warteg, validitas dan reliabilitas, juga gambar tes warteg tersebut ya teman-teman. Nah, tes ini akan melihat kepribadian seseorang melalui penilaian dari gambar yang dibuat dalam setiap kotaknya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu siapa yang menciptakan tes warteg ini ya teman-teman. Tes warteg ini diciptakan oleh psikolog Jerman Austria yang bernama Erich Warteg pada tahun 1926. Tes ini merupakan tes proyektif grafis yang menggunakan gambar dan simbol sebagai stimulus. Nah, tes ini dibuat untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, dinamisme, reality function, dan kemampuannya dalam mengontrol sesuatu. Next slide, kita akan mengetahui tentang Erich Warteg ini ya teman-teman. Yang pertama, Erich lahir pada tanggal 7 Juli 1897 di Dresden, Jerman. Tempat beliau juga menerima pendidikan dasar dan menengahnya. Fakta yang kedua, pada tahun 1927, Erich memulai pendidikan akademis pada jurusan psikologi di Dresden University of Technology. Fakta yang ketiga, pada tahun 1929, Erich pindah ke Universitas Leipzig. Fakta yang keempat, pada tahun 1932, beliau menjadi asisten profesor di University of Leipzig. Dan fakta yang terakhir, beliau tertarik pada The Sander Fantasy Test milik Sander. Di dalam tes tersebut terdapat Drawing Completion Test dari WD City yang membuatnya tertarik melanjutkan teori tersebut dan melahirkan Warteg Drawing Completion Test. Gitu ya teman-teman. Jadi awal mulanya ini adalah milik Sander dan dia tertarik untuk melanjutkan teori tersebut. Next kita lanjut tentang teori Warteg ya teman-teman. Teori yang pertama yaitu psikoanalisa yang menyatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh masa lalu. Hal ini berkaitan ketika kita menggambar, individu mempersepsikan kembali dari stimulus yang diterimanya atau dari apa yang dilihatnya. Contohnya adalah pengalaman masa lalu. Yang kedua, pemikiran Erich sendiri dalam menyusun alat ukur ini banyak dipengaruhi oleh teori dan pemikiran psikoanalisis yang ia sandingkan dengan prinsip-prinsip Gestalt. Yang ketiga, berdasarkan teori psikologi Gestalt, yang tidak hanya melihat objek dari pengalaman, tetapi subjek yang mengalami harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Nah, setelah kita melihat teori Warteg dan juga penemunya, sekarang kita lanjutkan apa itu pengertian dari Warteg tersebut ya teman-teman. Tes Warteg adalah salah satu bahan tes psikologi atau psikometri di mana peserta akan diminta untuk melengkapi gambar. Tes Warteg adalah tes psikologi yang memberikan stimulus tidak terstruktur dan ambigu untuk dapat menafsirkan serta menyimpulkan kepribadian seseorang. Instrumen tes Warteg terdiri dari 8 kotak ya teman-teman yang tersusun dalam 2 baris, di mana dalam setiap kotak berisi gambar awal yang berbeda-beda, mulai dari titik, garis, maupun gabungan keduanya. Setiap titik dan garis yang terbentuk harus dilengkapi untuk menghasilkan gambar yang baik dan tentunya memiliki makna tersendiri dalam ilmu psikologi. Nanti saya akan tunjukkan 8 kotak tersebut ya teman-teman. Next slide, di sini ada tujuan dari tes Warteg. Yang pertama, tujuan pemberian teknik Warteg adalah mengeksplorasi struktur dan fungsi-fungsi dasar kepribadian yang meliputi emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas. Tujuan yang kedua, mengevaluasi kepribadian dan kompatibilitas seorang kandidat dengan budaya perusahaan.
Tujuan yang ketiga, memahami potensi seseorang. Dan yang terakhir, tes warteg sendiri ini dapat digunakan oleh psikiater, psikolog, tenaga pendidik, psikolog di bagian personalia, dan hampir di semua bidang kehidupan. Next slide, di sini kita akan lihat validitas dan reliabilitas tes warteg ya teman-teman. Tes warteg memiliki reliabilitas tinggi dengan koefisien lebih besar dari 0,8 yang diambil oleh para ahli Suhapti pada tahun 1989 ya teman-teman, dan didukung oleh penelitian yang menunjukkan reliabilitas antar skor dan validitas yang baik. Meski begitu, tes ini memiliki kelemahan berupa budaya yang menghambat pembangunan pengetahuan kumulatif. Next, di sini ada gambar tes warteg ya teman-teman. Gambar yang pertama ada titik, garis yang melengkung, garis tegak lurus, kotak, dan bermacam-macam ya teman-teman. Nah, inilah 8 kotak tes warteg. Bentuk tes warteg ini berupa 8 kotak dan masing-masing kotak terdapat gambar tertentu, disebut stimulus. Tes warteg mengharuskan peserta untuk melengkapi gambar yang terdiri dari 8 kotak. 4 di antara gambar tersebut ini berupa stimulus maskulin, yaitu kotak yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan 4 lainnya berupa stimulus feminim ya teman-teman, atau perempuan. Gambar yang feminim adalah gambar 1, 2, 7, dan 8. Oh ya, teman-teman, di sini aku akan sediakan file untuk panduan psikotes tes warteg. Yang lebih detail itu saya ambil dari berbagai sumber. Nah, di situ ada pengertian dari tes warteg yang lebih lengkap, fungsi dasar dari kepribadian, petunjuk untuk mengerjakan soal dari tes warteg ini, juga tips dan cara mengerjakan tes warteg ya teman-teman. Dan di dalam panduan tersebut ada contoh dari gambar tes warteg. Itu ada 4 contoh gambarnya ya teman-teman. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa download di description box ya. Di situ aku udah buat linknya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk penjelasan psikotes warteg. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa please dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku bisa semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.